Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah lengkap belum ya? Kurang satu ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SCE kita bahas tentang praktik EPI Info mengentry data ya. Kemarin udah bikin check code, sekarang kita entry data. Siapa yang mau share? Saya boleh, Miss. Silakan. Buat besok. Iya. Nah. Bisa? Bisa sebentar. Miss, suaranya masih di mute ya? Oke, sorry ya. Enter data. Nah, sekarang kita mau enter data. Ceritanya, wawancaranya sudah selesai. Apa nih? Tahu, tadi pas pencet enter data keluarnya ini. Enter ada foto location, oke foto. Location yang mana saya biasanya nggak pernah begitu sih. You can enter a default location in non-location ada sensor in control panel. Coba yang itu, yang atasnya coba. Itu. Ya. Udah. Kalau sih cepet sih enter datanya. Kalau misalnya enter data beres, kita lanjut ke analisis data hari ini. Kalau enggak, analisis datanya besok. Maksudnya sesi berikutnya. Ya, di enter data ini seperti tampilan EPI Info pada lazimnya gitu ya. Kalau di kemarin apa namanya? Form Designer itu di tengahnya adalah kanvas kosong gitu. Nah, sebelah kiri page di bawahnya itu kalau di Form Designer ada template ya, template-template yang bisa kita pakai. Nah, kalau di enter data ini nanti di tengah sini adalah kuesioner yang sudah siap isi. Kemudian di sebelah atas itu tampilannya mirip dengan Form Designer. Dia ada page, kemudian ada project, misalnya nama projectnya apa cuman yang di bawahnya tidak ada template. Kita tidak bisa edit template di bagian enter data. Nah, digantikan dengan link records. Nah, link records ini gunanya untuk mencari
data-data responden yang ternyata misalnya mereka punya keterikatan hubungan keluarga, keterikatan tempat tinggal yang sama, keterikatan kontak erat gitu ya. Adanya di bawah gitu. Bentar. Nah, kalau toolbar atasnya sama ya, cuma itu ada bagian new record dan lain-lainnya yang masih belum bisa diklik. Kenapa? Karena memang kuesionernya belum kita buka. Nah, sekarang kita mau coba buka di bagian open form. Lalu pilih di browse dulu, coba foldernya EpiInfo. Bukan di situ. Di EpiInfo 7, kembali ke EpiInfo 7. Lalu ada resources. Di resources ada training. Oh, nggak ada ya. Coba di project, coba kembali. Yang salmonellosis. Ya, salmonellosis itu. Diklik. Nah, itu. Salmonellosis. Yang bawah, yang survei final. Nah, yang bawah. Nah, itu yang oke. Survei final. Yang lain bisa ngikutin. Oke. Survei final ini adalah instrumen untuk investigasi outbreak salmonellosis yang sesuai dengan skenario. Masih ingat ya? Ada 3 halaman pertanyaan. Dan ini sudah disetting cekotnya yang seperti kemarin kita praktik. Ngitung umur saat memasukkan tanggal lahir. Kemudian gejalanya, kalau dia asimptomatik yang lainnya disable. Kalau misalnya dia memilih beberapa gejala, maka yang asimptomatiknya jadi disable dan lain-lain seperti yang sudah kita praktikkan minggu lalu. Nah, kemudian kita sekarang mau mencoba mengentry data. Teman-teman sudah, saya belum kirim ya filenya ya. Sudah ada yang download? Nah, ini silahkan di-enter datanya. Nah, cara enter datanya tinggal di itu aja ya, diklik. Saya kirim ke grup aja deh, ke grup Epit. Nih, ada 4 kasus yang mau di-enter. Nanti kamu enter sesuai dengan pertanyaan. Udah masuk di grup, Maisi? Dan Sudah, yang Mi. lain? Sudah. Nah, itu data itu silakan di-enter. Kemudian kalau misalnya sudah selesai satu kasus, nanti cara menginput kasus yang berikutnya, kamu bikin klik new record. Ini ya. Ya, setiap kasus baru atau responden baru di klik new record ini. Gitu. Silakan ya. 5 menit bisa. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Bisa Maisy? Entry-nya? Itu kasus pertama ada John Smith, kasus kedua ada Casey Johnson, case ketiga ada Mark Henderson, case keempat ada Susan Henderson. Gelas. Pecah juga. Soalnya di layar ini Maisy belum mulai input. Ada kendala nggak Maisy? Oh iya tadi maaf Miss, HP yang Zoom yang di HP-nya sempat keluar, jadinya masukin Oh. dulu. Oke, oke. Kamu 2 Zoom gitu. Yang satu suara, yang satu layar. Iya. Alhamdulillah. Ini namanya udah dibalik ya Miss di sini. Smith Zone atau John Smith namanya sebenarnya. Nama aslinya John Smith, tapi di petunjuknya kan last dulu baru first kan. Jadi ikutin Ini aja. Berarti lastnya Smith, firstnya jadi John gitu. Saya ambil minum dulu ya.
Ada dikit-dikit. Dagingnya semur, iya. Dagingnya semur. Iya kemarin dapat kecap. Age-nya ke calculate nggak tadi? Enggak, Miss, yang tadi. Yang tadi nggak calculate. Kemarin kita padahal udah ngitung ya. Kalau ngelihat yang lihat yang udah di-input berarti ke sebelumnya, Miss. Kayak Mm-mm. Itu disimpan dulu. Tanggalnya belum valid tuh. Tuh masuk kehitung Oh, 34, ya kan? iya, Miss. Ini Iya. banyak data keisi ya, Miss. Apa? Ini ada yang nggak ada kayak zip-nya, enggak berarti kontak phone-nya Iya, juga. iya. Sesuai aja, sesuai sama ininya, variabel yang ada di tabel tadi. Ini 02221979 berarti dia harusnya 22 bulan 2202. Ya, gitu. Nah, kan langsung Iya, kehitung kalendernya. Miss mau nanya, Hmm, ini kan ada yang Ya. page 3 itu nggak diisi apa diisi, Miss? Isilah. Klik aja page 3-nya. Oke, Miss. Mm-mm. Oh iya, pack 2, pack 3-nya juga diisi semua ya, Miss, ininya. Iya. Kayaknya page 3 enggak ya? Page 2 enggak ya? Cuman page 3 ya? Ini ini langsung selanjutnya langsung kesimpan aja ya, Miss. Langsung kesimpan. Kayaknya salah ya. Harusnya yang no check code tadi, nggak apa-apa nih.
Salah yang mana, Miss? Nggak apa-apa. Isinya di survei final ya. Udah ya? Udah, Miss. Tapi sebentar kayak tadi ada yang agak salah dikit, Miss. Yang lain gimana? Ini sebenarnya yang employee semuanya employer relatif berarti kalau yang relatif itu Kalau masuk kalau relatif related to employee. Rekannya. Kalau employee dia pegawai. Kasus 3. Kenapa? Coba di share, Mara. Iya, sebentar, Miss. Ininya kayak gini, Miss. Mana sih? Statusnya kosong. Was the case ill-nya? Udah yes, tapi Miss. Yang mana nih kasus 3 ya? Iya, Miss. Coba diketik apa dipakai panah? Dipakai panah. Coba. Terus di tab coba. Tab. Nggak bisa. Nggak bisa, Miss. Tapi status Udah, tuh Miss. bisa. Iya, Miss. Nah, Iya, makasih, Miss. yuk.
Udah semua entry-nya? Oke. Mega udah, yang lain? Di sini kok Kenapa Messi? pas ke sebelum-sebelumnya kayak gini berubah, Miss. Berubah gimana? Hmm. Coba di-share. Soalnya itu tadi saya salah ngasih tahu ya. Entry-nya di survei yang no check code. Karena yang di survei final udah ada datasetnya. Ada Henderson juga kalau nggak salah. Iya, iya. Itu emang datanya hilang. Kan kamu tadi records-nya bukan di record 1, tapi di records 30311 coba. Halamannya sebelah kiri. Diketik aja 311. Di sininya, Miss. Sebelah kiri yang angka 3 tuh. Nah, di enter. Oh ya. Tuh. Itu yang kamu input kan? Oh, sebelumnya berarti udah. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, tadi saya salah kasih petunjuk untuk buka kuesionernya. Tadi ada 2, ada yang no check code, ada yang final. Nah, kalau yang final ini sudah ada datasetnya, ya. Tadi sebenarnya ada 309 sampel. Nah, ketika di entry lagi sama kalian 4 sampel baru kan? Ya, 4 sampel baru itu artinya 309 ditambah 313 jadinya ditambah 4 jadi 313. Begitu. Yang lain-lain itu memang nggak ada namanya karena datanya ini sebenarnya confidential gitu. Jadi ceritanya namanya tidak ada. Gitu. Nah, udah ya? Sudah? Sudah, Miss. Entry-nya sudah selesai. Nah, sekarang gini. Ini kan semuanya udah ngerasain ya gimana cara ngentry data. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira probabilitas salah entry-nya kecil atau besar? Kecil. Kecil ya, karena udah ada template begini ya. Kita tuh capek di awal gitu. Capek di awal tuh artinya ya, apa namanya, variabel yang kita entry itu insya Allah tidak akan salah. Input, kemudian nggak perlu kode-kode lagi. Nah, untuk melihat data yang sudah kita entry, itu silakan diklik line listing. Sebelah atas. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, bentuknya akan seperti ini. Ada berapa tuh? 50 itu adalah tampilan. Coba lihat ke atas. Nah, some rows were not displayed due to gadget setting. Karena settingan kita cuman memperlihatkan 50 sampel saja. Ntar saya ajarin deh cara mengeditnya. Saya ngasih tahu aja nih yang sudah di-input. Ya, yang sudah di-input itu kan seperti ini. Nah, jika tidak di-entry, maka dia akan otomatis tertulis missing. Kelihatan nggak ada yang missing-missing itu? Ya, Miss, banyak yang missing. Ya, banyak yang missing. Ini tuh hanya 50 dari 313 sampel ya. Nih, kelihatan ya, begini ya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti kita ngisi Google Form lah gitu ya. Cuman bedanya ini sudah divalidasi sehingga kemungkinan salah entry-nya itu akan sangat minim sekali. Nah, boleh ditutup line listingnya. Kemudian kita mau ceritanya gini.
ketika dalam melakukan survei atau entry dan analisis data kan biasanya kita teamwork ya. Teamwork entah itu dengan rekan atau dengan atasan atau dengan bawahan gitu ya. Nah, tergantung konteksnya nanti. Kemudian pasti ada, ini ditutup aja line listingnya, close yang atas tuh. Pasti ada satu kesempatan yang kita perlu sharing data. Ya, kita sharing data. Caranya gimana? Nah, data-data yang sudah kita entry ini, datasetnya bisa kita kirim ke orang lain dan bisa kita kunci. Jadi kayak PDF gitu kan, kalau misalnya bentuknya rahasia. Jadi kan memang sebenarnya data orang itu adalah bersifat rahasia. Tidak boleh ada yang tahu kecuali peneliti, ya kan? Sehingga sebenarnya secara standar itu harus dikunci. Yang bisa akses itu hanya orang-orang yang berkepentingan saja ya, tim penelitinya gitu. Nah, fitur di dalam EPI Info ini bisa mengunci dataset dan hanya orang tertentu aja yang tahu passwordnya gitu ya. Dan kita bisa customize passwordnya tergantung dengan keinginan kita. Sekarang kita mau coba save data-data ini dan akan kita kirim ke orang lain. Caranya kita mau klik file lalu package for transport. Nah, kita paketin ya istilahnya ya. Nah, package path-nya itu kita boleh pilih mau disimpan di mana nantinya. Di browse. Coba. Nah, silakan mau dipilih di mana simpennya, bebas. Sudah? Nah, kemudian belum ya. Dalam banget foldernya, guys. Bebas. Terserah mau di mana aja. Oke ya. Nah, kemudian ada package name. Terserah mau ditulis package name-nya apa. Misalnya dataset apa gitu ya. Bebas ya. Nah, tidak boleh pakai spasi. Nah, ada keterangan append timestamp to file name. Kita centang. Gunanya buat apa? Untuk menandai file ini kita simpan di tanggal berapa. Karena kalau misalnya progresnya masih berlanjut, itu supaya memudahkan, oh dataset ini dataset terbaru yang per tanggal berapa sih gitu. Nanti dia akan mencantumkan tanggal secara otomatis di akhir nama file kita. Kemudian Miss, ya, Nida ketinggalan. iya package data for transportnya di mana ya, Miss? Adanya di file. Klik file dulu. Kiri atas. Saya kecepatan nggak? Ada yang ketinggalan lagi? Udah, Miss. Makasih, Miss. Yuk. Nah, kemudian kan ada removal and security ya. Bisa pakai kata sandi ya, betul Sofyan. Bisa pakai password. Nah, ada remove data in field. Ya, sorry, yang bawah nih. Nah, itu. Remove data in field kita pilih. Oke. Kemudian nah, di bawah sini kan ada banyak variabel ya. Nah, variabel-variabel ini adalah variabel-variabel yang mau kita hapus. Misalnya gini, kita mau ekspor data, datanya confidential. Yang bisa tahu identitas si responden itu cuman yang entry gitu kan. Nah, karena mau dianalisis, mau digabung bareng-bareng,
kita mau menghilangkan variabel yang bersifat identitas supaya kerahasiaan responden tetap terjaga. Maka nih kita bisa pilih nih variabel-variabel yang dihapus. Nah, kita pakai klik sama kontrolnya dipencet. Kita mau menghapus address, alamat, diklik address, kemudian umur juga diklik misalnya ya. Kemudian date of birth-nya juga, tanggal lahirnya. Naik ke atas. Ke bawah, betul-betul. D di bawah ya. Dia alfabetik kok. Nah, DOB. Kemudian kita mau hapus ethnicity, misalnya. Kemudian kita kontrolnya dipencet terus ya. Klik ethnicity. Kemudian first name. Nah, first name, kemudian last name. Di bawah L, huruf L, last name. Namanya kita hapus, misalnya ya, lalu parent name, nama orang tuanya kita hapus, phone, nomor HP-nya kita hapus. Karena misalnya ini datanya cuma buat dianalisis aja, jadi nggak perlu data individu gitu ya. Miss, ini Sudah? kayaknya ethnicity itu race ya, Miss, bukan ethnicity. Ada ethnicity tadi di atas. Itu oh yang itu ethnicity juga. Iya, race juga diklik. Nah, race juga diklik, ethnicity ada kan? Nah, itu di atas fever. Nah, kemudian font sudah belum font? Ke bawah. Miss. Font udah belum? Sudah. P. Dah. Sudah. Race terakhir zip code. Kode posnya kita buang. Kita hapus. Nah, sudah. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau sudah di oke. Nah, sekarang ada password dan verified password. Ini bebas. Kamu mau kasih password apa? Minimal 4 digit. Silakan. Yang penting ingat. Ini huruf sama angka boleh, Miss? Atau harus? Boleh. Oke, Bebas Miss. apa aja boleh. Di buku itu udah ada yang melihat bukunya, di buku pedoman juga udah ada sih. Kemudian, nah kita save script. Di bawah disimpan dulu, save script. Nah, silahkan disimpan. Script ini adalah script yang terserah nama scriptnya apa. Ini aja, Miss. Oke. Kemudian save. Package script save. Ya, sudah. Kemudian baru kita paketkan. Package. Nah, dah ketika ada keterangannya, package creation complete. Nah, sudah selesai. Itu paketnya tadi kamu simpan di mana? Bisa dikirim ke teman kamu. Teman kamu baru bisa buka. Bisa caranya ya tinggal open file biasa gitu ya. Dengan memasukkan password yang tadi kamu bikin. Gitu. Jadi yang tahu passwordnya cuman kamu dan orang yang kamu share. Oke. Miss, ini harus selalu pakai password atau boleh nggak pakai? Boleh nggak pakai sih. Berarti Kayaknya nanti ya. dikosongin aja gitu ya, Miss? Passwordnya dikosongin. Siapa sih ini? Kucing. Oke. Itu ya. Nah, kemudian sudah ya. Di close kalau udah. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggabungkan data ya, maka caranya adalah dengan di bagian import. Nah, file import data,
kemudian from data package. Nah, kemudian kita cari datanya Salmonella training yang di bagian salmonellosis. Coba di project, salmonellosis. Nah, Salmonella training case data. Nah, cuman masalahnya gini, dulu deh. Coba kita cancel dulu deh, kita cancel dulu. Bukanya yang di itu aja. Bukanya yang ditutup dulu. Ditutup dulu, coba open form lagi. Nah, pilihnya yang survei no checkout dulu. Yang itu, oke. Oke. Tadi lagi loading. Oke, nah sekarang file import data. Ini saya mau ngasih tahu kalau misalnya cara kita import data tadi ya, from data package, misalnya kita mau menggabungkan data atau mau melanjutkan entry data gitu ya, dari orang. Tadi di project, kemudian di salmonellosis. Nah, salmonella training, open. Nah, dia akan minta, nah di sini pilihannya itu update and append records, kemudian passwordnya adalah 1234. Oke, lalu import. Digeser ke atas supaya kelihatan. Yang sebelah sini tarik aja, naikin, nah gitu. Diimport, udah? Udah, Miss. Ya, klik import. Nah, dia akan importing package, kemudian close. Nah, kalau sudah, nah ini ada data si loading ya. Itu apa tuh? Nah, kalau kamu lihat di sini, ini ada sekitar 146 data. Ya. 146 data yang tadi kan pakai survei final, sekarang kita pakai yang survei no checkout. 146 data gitu. Tadi saya salah ngasih tahu suruh ngentry-nya. Jadi harusnya ngentry-nya di sini. Kalau kita merging sama yang 4 tadi, kita merging menjadi 146 ditambah 4, 150 ya, 150 data. Gitu caranya. Oke. Nah, kalau misalnya, si Henderson tadi kita butuh ya. Nah, dikit lagi selesai nih. Kalau misalnya kita mau menggabungkan yang tadi, ya, kalau misalnya kita mau menggabungkan yang tadi, cuman 4 sampel doang, misalnya kan kalau di entry lagi nanti waktunya lama ya. Nah, ntar kita pakai yang survei itu aja deh. Berarti kita mau bikin line listing aja sekarang ya. Kita mau bikin line listing. Nah, line listing tadi kalau yang panahnya diklik, teman-teman itu punya beberapa macam cara. Nah, ada yang bentuknya interactive line listing. Kalau interactive line listing itu kita bisa edit-edit. Ada yang bentuknya printable, HTML, ada yang bentuknya Excel. Nah, coba diklik yang printable. Nah, kalau yang printable, dia akan terkoneksi ke web browser masing-masing laptop. Kemudian nanti bisa kita Ctrl P ya untuk di print tanpa editing dan itu bisa langsung di print out. Atau di save, kalau nggak punya printer, kita bisa save as PDF dan bentuknya akan seperti ini. Ya, anggap saja rumah sendiri. Jangan sekarang.
Oke. Nah, ini datanya. Ya, ini datanya. Kita bisa geser ke kanan. Ya, kalau ke bawah ada 146 ya. Nah, kayak gini. Ini adalah printable. Misalnya kalau kita mau save ke PDF, bisa kontrol P. Coba diklik kontrol P. Sama sih. Udah, tapi kok diam aja ya, Mas? Dia diem aja. Kenapa dia diem aja? Klik di ininya dulu. Tuh. Lama. Nah, ini. Nah, kamu bisa setting orientasinya mendatar. Ya, Lady Landscape. Kemudian tujuannya mendatarnya diklik lah. Nah, dia jadi melebar ya. Nah, tujuannya dipilih lucu juga ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, simpan ke PDF kalau misalnya kamu nggak ada printer. Kalau ada printer bisa langsung di print ya. Nah, kalau ini dia akan automatically tersimpan sebagai PDF. Lalu bisa disimpan. Terserah mau disimpan apa enggak. Ya, kayak gitu. Nah, bisa diklik simpan kalau mau disimpan, kalau enggak ya batal. Nah, karena ini panjang sekali, kayaknya bisa disetting juga nih ukuran kertasnya. Misalnya kita mau ngepasin semua variabel ada di satu lembar misalnya, tapi pasti tulisannya akan kecil-kecil sekali. Terus bisa batal. Nah, sekarang line listing yang kedua, kita bisa buka line listingnya di dalam Excel. Ya. Jadi, diklik line listing yang panah. Nah, ada Microsoft Excel di situ, silakan diklik. Nanti dia akan otomatis membuka dengan Excel. Lihat. Ya, enak ya? Ya kan? Kan kalau entry di Excel kadang-kadang suka salah entry gitu kan. Nah, ini kayak gini dia bentuk outputnya. Output datasetnya yang nantinya kalau memang mau dianalisis dengan aplikasi lain pakai SPSS, kita bisa dari sini. Begitu. Lalu, ada yang kelewatan nggak? Ada yang kelewatan nggak? Aman ya? Enggak ya? Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita mau find records. Misalnya kembali lagi ke dalam enter data yang di AppInfo. Nah, kita bisa mencari, kalau nyari record sebenarnya gampang sih. Gak usah lah ya. Find ini buat mencari ya, yang ada gambar teropong ini. Kok teropong, apa namanya? Nah, itu bisa buat mencari. Boleh diklik aja find. Kita mau nyari berdasarkan variabel atau mau berdasarkan sampel. Ya, gitu. Gampang sih kalau buat nyari ya. Kemudian di bagian misalnya kita pilih variabel apa nih? First name. Kita mau nyari berdasarkan nama atau last name. Kita mau nyari last name misalnya ya. Nah, kemudian nah, diketik nih first name-nya siapa? Kita mau nyari nih datanya dia gitu. Bisa di situ. Misalnya first name-nya tadi John, di enter. Udah? Udah, Miss. Kok nggak nongol? Oh, search. Coba. Diklik search. No record matching. Kok nggak ada? Tadi namanya John itu Oh, nggak di last sini name-nya, si Miss. John. Ah, enggak. Smith last name-nya. Si apanya John gitu? itu nggak ada di sini. Tadi kan masuknya yang sebelah satu lagi. Ya. Di Atau sini kan kita tutup dulu. Kita bukanya jangan yang ini dulu, kita tutup. Kita buka open form lagi. eh yang survei panel aja. Kita oke kan? Nah, coba di define. Nah, John.
John Lennon, search. Nah, nongol kan? Ini datanya si John Smith, dia adanya di urutan nomor 1 gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, gitulah pokoknya cara nyarinya mah gampang. Nah, sekarang kita mau cari ke rekamannya. Nggak, tutup. Si Henderson tadi nomor berapa? Mr. Henderson. Coba di last name. Tapi 3. Mr. Henderson yang laki. Nomor Bapaknya. Kita nomor mau 3. mencari 3. Jadi kalau udah ingat dibuka aja di form yang langsung. Kalau lupa, coba diklik dari search. Coba. Berarti dari Udah Oh. pakai itu first name. Henderson-nya namanya siapa tadi ya? Nah, Mark. pakai yang last name aja. Mark Henderson. Coba di search, klik search. Nah, iya benar. Oke, coba diklik sini. Di yang gambar ininya. Nah, di situ. Iya. Kebuka nggak? Double klik. Nah, oke, kebuka ya. Si Bapak Henderson ini ada di 312 si codes-nya ya. Nah, si Bapak Henderson ini kita mau lihat misalnya ada yang namanya Henderson juga kan. Wah, kayaknya nih dia kontak erat nih gitu misalnya ya. Kita mau linkage kan. Nah, linkage caranya adalah di bagian bawah ada nah, jadi si bapak ini sama istrinya kan dia dua-duanya ikut acara itu gitu. Nah, ada kemungkinan nggak mereka saling menularkan gitu ya. Mungkin yang terinfeksi satu, tapi karena satu rumah, jadinya penularan salmonellanya nggak pas hari H gitu, tapi bisa jadi saat di rumah gitu. Nah, kemudian kita klik expose to. Nah, expose to ini artinya adalah menularkan ke siapa gitu ya. Kalau expose from dia ditularkan dari siapa. Nah, at exposure dia si bapak ini kemungkinan pilihnya di survei final. Nah, kita cari misalnya Henderson juga di last name-nya. Oke, si Ibu Susan. Yang di Ibu Susan di sebelah kiri bawah yang sebelah sini silahkan di double klik. Nah, kamu bisa lihat di bagian sini ya, ada semacam linkage. Ibu Susan ini nomor record-nya 312. Nah, kayaknya kemungkinan dia tertular dari si Bapak Henderson yang nomor 313. Jadi ini adalah kaitan kontak erat. Nah, kamu bisa klik itu gambar seperti jaring-jaring itu, diklik boleh. Oh, ini view SNA graph. Nah, di sini kita bisa kayak gini lah, pokoknya ini, nah ini kelihatan ya, 312 ya, apa namanya, merupakan orang yang ditularkan oleh responden dengan nomor 313. Gitu, ini ada linkage, jadi linkage-nya kontak erat. Nah, kalau misalnya lebih dari satu kontak erat, nanti yang menjadi patokan adalah tetap si yang menularkan ya. Yang menularkan siapa tadi gitu kan. Biasanya kalau di COVID, saya nggak tahu ya kemarin waktu COVID itu tracking kontak eratnya seperti apa. Nah, saat tracking kontak erat ini
bisa dimasukkan seperti ini. Misalnya, oh si Henderson ini juga punya anak gitu kan. Anaknya sakit juga. Nah, kemungkinan juga ditularkan sama bapaknya misalnya. Karena ternyata yang makan tuh cuma bapaknya pas acara gitu. Nah, itu kita tinggal cari kayak tadi, mencari si Ibu Susan Henderson. Kemudian kita link. Ya, kita double klik tadi. Jelas nggak? Jadi nanti nih di bagian sininya ini akan lebih dari satu gitu ya. Akan lebih dari satu. Ini Jelas? tuh Ya, Messi? panahnya bukan ini yang menularkan, tapi justru ini yang ditularkan sama ini gitu ya, Miss? Kan si 312 nih si Bu Susannya ya? Ya, maksudnya gambarnya tapi kayak Agak aneh sih ya sebenarnya ya. Karena dia expose to posisinya. Coba ditutup deh. Nah, coba diklik yang expose from-nya. Oh, enggak. Ini mail nih. Ini si bapaknya nih. Coba diklik. Di bagian expose to-nya, diklik. Coba agak ini ya, scroll ke atas. Namanya si bapak bukan? Nah, ini si bapak. Benar, Maisy. Coba di view SNA Grab. Berarti bapaknya 312. Coba. Nih, benar kan? oh iya benar. Menularkan nih sih. Iya benar. Ini Mark Henderson menularkan ke Susan Henderson. Gitu ya. Iya benar-benar. Karena tadi saya kira yang 312 itu ibunya, si Bu Susannya, bukan ya. Oke. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata dia punya anak, berarti nanti panahnya akan begini. Ya. Misalnya ini 314, yang ini 314 nih. Jadi ini anaknya ketularan juga misalnya gitu. Jadi ada panah seperti ini. Gitu. Ini buat kontak tracing sebenarnya ya, kontak erat. Gitu ditutup. Itu cara untuk menganalisis dengan enter data Happy Info kontak erat ya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Jelas? Ada yang ketinggalan? Jelas, Miss. Jelas ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis data. Nah, ini ditutup. Ininya Sebentar. Records-nya itu 309 apa? Tadi dulu. Harus. Saya mau mastiin dulu ini N-nya. Oh, dibuang dulu deh. Yang 300 dari 313. Karena saya tadi salah itu. Salah nyuruh kamu ngentri. Nih, di-delete. Cara ngapus. Delete sampai 309. Karena ini kita mau pakai buat analisis. Kemudian digeser. Tadi ya dari John Smith ya. Dia lagi loading. Nah, si Susannya juga di-delete. ini kalau kayak gini langsung udah ke delete ya, Miss? Terus coba geser lagi. Ini udah ke delete. Ini 311 yang Johnson. Terus 10. si Casey. Udah ya? Udah 4 ya? Ini enggak ya. Udah, ini udah kosong ya. Oke. Bisa di-refresh nggak? Nggak ada ya? Ya udah tutup aja. Tutup. Nah, kemudian sekarang ada yang mau tanya nggak tentang enter data? Misalnya kalau Gimana? kalau misalnya tadi mau pas lagi nge-enter data, misalnya lagi nge-enter di page 1, terus habis itu baru ngisi nama, terus langsung kelongkap misalnya langsung kepencet ke new record,
atau kalau langsung kegeser ke bukan ke kalau langsung ke new record langsung ke save ya, Miss? Nggak apa-apa kok. Ntar Kalau balik misalnya lagi. kalau kepencet ke itu, Miss, yang misalnya kegeser ke record sebelumnya, jadi bukan langsung pencet new record, tapi ke record yang sebelumnya, berarti itu hilang atau tetap kesimpan kalau kayak gitu, Miss? Ke record sebelumnya kan berarti dia udah keisi. Terus kamu niban berarti. Ditiban apa gimana? Enggak, misalnya kita misalnya udah lagi kasus yang kedua gitu. Nah, pas di kasus yang keduanya itu belum selesai ngisi, tiba-tiba kepencet malah kegeser Oh, ke intinya udah kesimpan belum gitu ya? Ya. Udah kok, udah kesimpan. Dia langsung kesimpan. kasih, Miss. Miss, Nida mau nanya. refresh-nya gimana, Miss? Nggak usah di refresh. Oh, bisa. Tutup, ntar dia hilang sendiri kayaknya. Oke. Dah. Jadi yang belum kita kerjakan, ini create form sudah, enter data sudah, yang belum itu analisis sama bikin peta. Nah, untuk hari ini kita masih ada setengah jam lagi, mau analisis data atau mau bahas penelitian? Gimana? Udah dapat berapa sampel? Kita bahas penelitian dulu deh ya, progresnya. Udah disubmit belum? Pendahuluannya. Udah, Miss, ke yang link yang Miss kirim di grup. Ya, iya. Coba saya lihat ya. Progres manuskrip latar belakang. Mungkin ini dulu kali ya? Ditutup saya- aja dulu. Ya, saya- Maisi. Hari ini kita enter data dulu aja, infonya. Terus kita bahas tentang manuskrip supaya tiap minggunya ada progres. Jadi, analisis datanya di minggu depan aja ya. Oke, kalau nggak minggu depan, minggu ini, Anis, ketemu nggak harinya? Kalau nggak minggu depan, minggu ini, tapi di hari lain. Karena minggu depan saya nggak bisa, kayaknya nggak bisa ngisi, takutnya anak saya masih rewel takutnya. Kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi kan kelamaan. Kalau minggu ini ya kalau nggak besok nggak bisa. Jumat paling, Jumat kosong nggak kalian? Ada yang ada acara, ada kelas lain? Jumat ada kelas, Miss, jam 10. Ya nih jam 10, Mega. Selain jam 10? Apa mau jam? Enggak, jam 10 aja. Halo, jam 10 aja. Kamu udah sehat? Masih demam nggak? Alhamdulillah udah mendingan. Udah mendingan ya. Bu, saya Jumat ada ini ngasih donasi ke Cianjur itu. Pada berangkat kah? Enggak, beda sih kayaknya. Atau kita mau Jumat jam 8-nya? Kepagian nggak? Kayak gini. Jumat sih saya nggak ada ngajar. Mau Jumat jam 8, terlalu pagi. Jam 10 mata kuliah apa? P3M, Miss. Oh, Bu Tere ya? Iya. Jadi minggu depan saya kosong gitu. Saya nggak ngajar sama sekali minggu depan. Paling utangnya Andat ya. Terserah sih mau Andat dulu apa SCE dulu, bebas. Kemarin sampelnya udah dapat berapa ya? Udah lengkap semua belum sampelnya? Kita dulu. Dalila apa Anis sih yang ngirim ke saya waktu itu link instrumennya? Ke siapa? Saya lupa deh. Ini rencananya saya mau submit etiknya kalau nggak minggu ini, minggu depan paling. Sudah berapa sampel? Supaya progresnya jalan. Mana ya?
Kalau di form yang isi baru 17, cuma pas kita turun langsung itu BB sama Suaranya BB, putus-putus. Siapa tuh? Suaranya putus-putus. Itu Miss, jadi di Giformnya yang keisi baru sedikit soalnya pas waktu pengukuran itu, jadi nggak sekalian langsung ngisi gitu, diukur-ukurin dulu, baru nanti di-share. Terus Terus? belum diituin lagi kayaknya, belum di follow up lagi anak-anaknya yang udah diisi Terus atau belum gimana diisi. dong? Harusnya udah ada sekitar 95-an, Miss. Bakal di follow up lagi. Di follow up lagi sama teman-teman semuanya. Oke, 95 ya. Oh iya, ini baru 17 ya. Tapi datanya sudah ada kan siapa yang udah ditimbang dan diukur tensinya udah ada ya. Kita jadi punya data nama, nomor telepon, sama data BBTB sama tensinya. Oke, 95. Kemarin targetnya kan 200 ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ntar kita lihat deh sampelnya cukup atau enggak. Kamu rencana mau nambah lagi apa udah? Mungkin kalau misalnya hari ini kita bahas tentang latar belakang misalnya, terus kan minggu depan sudah mulai berproses membuat gitu bagian metode ya kan? Nah, paling enggak 1 minggu lagi harus sudah lengkap tuh datanya supaya selesai bikin metode, udah mulai entry, cleaning, editing, dan analyzing data. Seminggu ya, bisa. 95, kalau misalnya 95 berarti nanti kita pakai rumus sampelnya enggak yang itu gitu. Insya Allah Tinggal Miss dicoba dulu. mau dicoba dulu ya udah. Oke. Kok ini nggak bisa dibuka sih? Tunggu. Punyanya ini nggak bisa dibuka. Nah, punyanya Anis bisa. Yang lain punyanya nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa. Nah, saya bahas dulu ya punya Anis ya. Sama Dalila. Oke. Jadi kemarin gimana konsepnya? Stres, ke perilaku makan, ke status gizi gitu ya? Iya, Miss, gitu. Nah, ini pertama kayak kalau kita lihat dari abstrak ya. Jadi 2 kali analisis gitu ya, Nis? Iya, Miss, nanti dari perilaku makan terus ke status gizi buat ngitung IMT-nya. Nah, kalau ini misalnya ini pakai PET, enggak mungkin pakai PET analysis, kan kamu belum diajarin pakai PET analysis. Kenapa dibikin 2 kolom ya? Kayaknya template saya nggak 2 kolom deh. Dalila sama Anis nanti dibikin 1 kolom aja ya. Iya, Miss, Supaya ganti. kelihatan ini. 1 kolom aja karena kalau 1 kolom kan kita belum punya target jurnal buat publikasinya mau submit di mana. Nah, nanti kalau misalnya 1 kolom
itu gampang menyesuaikannya. Kalau 2 kolom seperti misalnya kamu nanti masukkan tabel, itu agak sulit adjust-nya gitu. Nah, kemudian ini di email, dimasukkan email Dalila sama Anis juga ya. Di sini. Nah, dan ini biasanya fakultas aja, cuman gampang lah nanti saya yang edit. Hubungan stres terhadap perilaku makan, mungkin ini diganti dan gitu. Ya, dan status gizi pada mahasiswa FKM UMJ. Pada mahasiswa aja bisa kayak gini. Tuh, kemudian, nah, abstrak itu biasanya kan dia berjumlah 250 kata. Nah, bagian latar belakang ini sudah 119 kata, artinya terlalu banyak. Jadi ini nanti mungkin boleh tolong disederhanakan lagi ya, dibuat 2 atau 3 kalimat saja, sudah termasuk dengan tujuan, gitu ya, Dalila dan Anis ya, karena terlalu panjang. Itu yang 250 berarti nggak sama yang kata latar belakang metode. Suaranya Anis nggak jelas di saya tuh. Gimana? Halo, jelas nggak Miss suaranya? Nah, ini baru. Berarti yang 250 kata itu nggak termasuk kata yang latar belakang, metode, hasil pembahasan itunya, Miss? Enggak. Ininya aja. Ininya aja. Soalnya biasanya yang paling banyak isinya itu di bagian hasil dan pembahasan, juga kesimpulan saran. Jadi latar belakang itu paling 2 kalimat aja cukup, udah sama tujuan gitu ya. Ini kepanjangan. Nah, kemudian ini karena saya pakai apa namanya, Grammarly, jadi udah langsung kelihatan kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang strukturnya kurang baik. Kemudian lihat pendahuluannya. Oke, status gizi jadi outcome. Oke, status gizi remaja, perilaku makan. Oke. EUE. EUE itu apa nih? EUE apa nih? Itu ada di itunya Miss yang skala dari Di adult atas. eating behavior-nya itu. Nah, Coba saya lupa singkatannya. iya, ditulis kepanjangannya ya. Oh ya, oke Miss. Ini biasakan nanti dicantumkan referensi di sini. Oh, ini dia, kamu masukkannya di sini ya. Dimasukkannya di bagian Sulaiha ya. Iya, di Sulaiha sini. ini. Oke. Udah oke sih, latar belakangnya sudah oke. Cuman saya nggak tahu nih, Turnitinnya berapa persen. Nanti saya ceknya di akhir ya. Sudah oke. Kemudian tinggal tambahin dan tadi dicatat ya menurut saya ya. Terus ini kelompoknya itu nggak bisa dibuka, kenapa nggak tahu. Nah, ini punya Hana. Sama isi. Nah, hubungan faktor perilaku dan genetik dengan kejadian obesitas pada mahasiswa FKM. Sininya boleh dihilangkan, nggak apa-apa. Itu email Miss-nya maaf belum kemasukan. Kemasukan apa? Masukan siapa?
Ya udah nggak apa-apa. Nah, oke ini udah. Nah, cuman di latar belakang nih nggak usah masukin angka dah biasanya. Masukin besaran masalah aja. Ya, perilaku dan obesitas. Langsung aja, obesitas remajanya gimana? Maisi sama Iya. Hana ya. Heeh, Sambil kita catat. heeh. Iya, langsung obesitas remajanya gimana? Oke. Nah, kita IPO ya. Obesity. Behavioral and genetic factors. It's the incident. Nah, nanti kalau misalnya diterjemahkan, kan munculnya insiden karena kamu ada kata-kata kejadian. Cuman, apakah ini bisa dikatakan insiden atau enggak? Enggak. Kayaknya, makanya kan kita sangat sensitif dengan istilah ini ya di epidemiologi ya, insiden atau prevalence kita. Karena kan cross-seksional, terus mungkin kata-kata ininya dihapus saja. Gitu, obesity gitu ya. Nah, among student tambahin ya. Among colleague student. Misalnya gini, boleh aja kayak gini. Ya ininya nggak usah. Gitu. Judul terus. Nanti ininya background Inggrisnya juga disesuaikan dengan yang tadi di atas. Oke. Mahasiswa dewasa ya jadinya ya. Nah, kamu belum menggambarkan kondisi mahasiswa nih. Kayaknya tadi juga sama ya. Di sini sedikit ditambahkan ya. Di awal deh. Nah, di sini tambahkan gambaran secara deskriptif aja. Tentang status gizinya ya. Status gizi atau obesitas mahasiswa dan perilaku makannya. Ya, gimana sih secara Bahas. observasionalnya gitu ya, mahasiswa kita ya, supaya harus sebagai justifikasi. Mungkin bisa dinarasikan misalnya mahasiswa FKM merupakan mahasiswa program studi kesehatan yang sebenarnya telah mendapatkan cukup pengetahuan gitu kan, ya, terkait dengan perilaku makan yang sehat gitu. Namun secara sekilas gitu ya, mungkin peneliti mengobservasi masih ada sebagian mahasiswa yang memiliki perilaku makan yang kurang sehat gitu. Gitu ya, itu boleh dibahas di sana. Itu kan narasinya secara deskriptif, jadi observasional aja, nggak mesti survei pendahuluan. Itu kan ngamatin secara kasat mata aja. Ya, dimasukkan sebagai pengantar aja di situ. Sehingga kenapa kamu mau meneliti ini. Gitu ya. Oke? Oke. Tambahkan itu. Kemudian ini sudah. Kemudian lagi ada punyanya Safiela. Dewi yang mana, Dew? Dewi 2 kali ngupload, Dew. Yang terakhir, Miss. Yang kedua. Ya. Oke.
D-nya kecil ya. Personal hygiene jadinya English atau Indonesian di italic itu. Nah, pada mahasiswi. Biasanya kita nggak nyebut identitas institusi di judul, nggak masalah sih. Tantan masuknya di email saya yang nggak apa-apa, saya ganti sendiri. Tuh, nah itu sih. Abstraknya mana? Abstraknya kok nggak ada? Iya, Safira? belum dibikin. Lupa. Enggak, ini kenapa jadi begini? Referensinya juga belum ada. Bibliografinya. Ya kan? Tuh, ini belum pakai Mendeley ya. Ini udah nih. Kamu pakai reference manager ya? Mendeley reference manager ya, bukan Mendeley desktop ya. Nah, cuman yang ini kok enggak nih. Ini enggak. Tuh. Kelihatan nggak ada sumbernya. Abstraknya nanti dimasukkan 2 kalimat saja mungkin ya. Tujuan belum disebutkan di sini. Kemudian kamu kan bahasnya tentang faktornya banyak ya. Nah, ini udah masuk belum faktor-faktor yang mau kamu masukkan? Karena kan ini baru satu nih penelitiannya si Pramudianti doang. Nih. Variabel inikah yang akan kamu teliti? Ini kan lebih ke perilaku ya. Pakai produk pembersih, tidak mengeringkan. Kemudian dengan arah yang salah, pakai celana ketat, ya, bukan bahan katun, dan pakai pakaian bersama orang lain, sharing. Nah, ini apakah variabel ini juga yang akan kamu teliti atau bukan? Rafira sama Mala, saya lupa soalnya variabel kamu apa aja. Kalau itu kayaknya masuknya ke bagian perilaku sih. Ada variabel. Suaranya hilang, kayak putus-putus gitu. Suara saya terdengar nggak, Miss? Nah, iya baru terdengar. Mungkin yang itu masuknya ke bagian perilaku karena ada variabel. Apa? Masuknya ke bagian variabel yang perilaku. Nggak dengar lagi. Bagian apa? Bagian variabel perilaku. Oh, perilaku. Nah, ada nggak faktor lain yang kamu teliti tapi belum disebut hasil studinya? Masukin di sini ya. Ya. Ini kan masih dampak nih. Ya, ini masih dampak ya. Itu perlu dimasukkan karena ini kan masuk ke baru perilaku doang. Kamu ada faktor lain nggak? Ditulis di sini contoh hasil studi dari penelitian sebelumnya. Lalu kemudian justifikasi memilih lokasi ya. Baru tujuannya belum ada juga dan referensinya juga belum ada di sini. Nah, saya melihat di sini referensinya baru 3, bener nggak? 4 deng, 5. Oh, dari atas ya. Oh, kamu bikinnya dari atas begini. Nih, ini pakai, tapi yang bawahnya enggak. 1, 2, 3, 4. Nah, Ardianti et al. Belum dimasukkan ke Mendeley-nya. Ini juga belum, 5. Ini udah. Kok bisa begini sih? 6, 7,
8, nah 9, 10, oke. Nah, tolong, misalnya kalau kamu ngerjainnya sharing, kan masing-masing pakai Mendeley. Ini agak sulit kalau misalnya ada yang pakai Mendeley Desktop, ada yang pakai Mendeley Reference Manager. Ini agak sulit karena mergingnya suka error. Makanya saya tahun lalu saya pakai Mendeley Reference Manager, terus saya hapus, saya ganti pakai Mendeley Desktop yang lama. Karena apa namanya ya, settingannya tuh dia suka nggak urut gitu, pas merging nggak kebaca. Jadi kalau kamu kerja bareng, disepakati mau pakai yang mana, Mendeley Desktop atau Reference Manager nih. Kalau kayak gini, ini Mendeley Reference Manager biasanya nih, kayak gini kalau pakai Mendeley, bener nggak? Itu pakai yang referensi yang di Word. Oh, pakai reference Word. Ini ya, berarti belum pakai Mendeley. Kalau misalnya kamu bisa pakai ya silahkan. Cuman ada template-nya Harvard ada. Ada Nah Miss, itu ini udah pakai yang Harvard. udah pakai Harvard ya. Yang ini ya. Iya, Nah Miss. disepakati sama Safira ya. Harus Pak. Kalau misalnya mau pakai referensinya Word ya silakan. Tapi yang kompak gitu. Jangan ada yang enggak. Gitu ya. Terus background ini nggak mesti semua ditranslate ke English, berarti yang mesti ditranslate itu hanyalah yang abstraknya saja. Oke? Ya, itu ya. Tadi yang bagian-bagian itunya yang ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kemudian dikit lagi ya, kelompok Dewi. Ini belum masuk justru ya latar belakangnya. Dimasukkan, dicicil. Latar belakang, background. Oke. Spasinya kalau nggak salah saya mintanya 1,5 ya. Iya, Miss, itu Di template. besar. Indonesia I-nya besar. Nggak usah pakai negara lah, orang juga tahu Indonesia itu negara ya. Triple burden disease ini silahkan di italic gitu ya. Titiknya jangan banyak-banyak nih. Titik setelah reference ya. ETM. Oke. Tuh. Ini nggak usah pakai titik. Titiknya masa 2? Ini titik lagi. Ini typo-typo begini tolong diperhatikan ya. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Abdul Hadir, SPPH TKLK. Kemudian Kadiman dan Siregar. Oke. 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 Nah, tinggal sedikit tambahkan justifikasi ya. Justifikasi mahasiswa. Atau mungkin lebih dispesifikkan di sini pada kelompok remaja atau dewasa muda gitu ya. Oke, karena kan kondisinya prehipertensi. Bukan hipertensi. Ya kan? Iya, Miss. Kemudian oke. Sudah bagus-bagus bikinnya kok. Nah, ini nggak bisa dibuka, gastritis masa? No. Kenapa ya?
Bisa submit ulang nggak? Nah ini juga nih, Trace IMT. Tuh. Gak bisa dibuka apa saya? Kenapa tuh? Eh. Sebentar ya, Miss. Atau saya sambil buka. Salah. Kok materi sih? Nah, di sini bisa nggak? Bisa nih. Sini aja deh. Sini aja deh. Marah nggak usah ngirim ulang. Oke, Miss. Abstraknya masukkan ya. Iya, Miss. Kemarin belum, baru latar belakangnya. Nah, ini masih fontnya masih Calibri nih. Typo nih. Di awal itu bahas outcome. Oke. Marah Nida. Outcome kamu kan gastritis. Ini penyebabnya dulu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini pakai spasi nih. Bentar. Sadan nih, Sadan, Dah. Kemudian gimana? Udah kasih linknya. Udah. Kemudian faktor-faktor. Nah, ini kenapa sih titiknya? Nggak usah titik. Oke. Dampaknya mana? Dampaknya belum ada ya di sini ya. Kepencet. Will buat reset. Dampaknya siapa namanya? Nanti ditambahkan ya, Mara sama Nida ya. Iya, Miss. Dampak gastritisnya. Nah, mungkin lebih spesifiknya kepada usia muda gitu ya. Pada mahasiswa tuh dampaknya apa sih? Gitu. Kemudian oke. Ini punyanya si Amira ya? Iya, Miss. Oke. Apa? Ini apa nih, skripsi kan? Iya, Miss, skripsi. Yang kamu citasi itunya aja dong. Jurnal ya?
Iya, yang conference nih. Ya saya ikut prestasi nih, misalnya nih yang Scholar. Nah ini nih. Yang ini nih. Nah, yang ini ya. Oke, Miss. Meskipun kamu ngambil dari skripsinya, tapi kan dia publish nih. Ya kan? Dia kan publish nih. Nah, kamu silakan di itu Kemara ya. Iya, Miss. Ya, yang itu aja ya. Kamu citasi Miss. dari situ ya. Maksudnya kamu download filenya terus kamu mention. Berarti kan ini autorsnya bukan cuma si Amira. Udah, Nek. Doanya gitu. Doa dulu baru. Doa pembuka dia. Udah, aku lihat itunya tuh. Ntar dulu. Kemudian udah tuh ya, referensinya masih kurang nih. Ini berapa nih? Ini 5 ya. Nggak apa-apa nanti ditambahin sambil jalan. Kan tadi belum ya. Buat kelompok kamu nih. 10. Ada yang mau ditanya nggak? Belum, 15 menit lagi nih. Ada yang mau tanya nggak? Mara sama Nida? Sejauh ini udah, Miss. Udah ya. Iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, yuk saya tutup. Kemudian ini dengan D-nya kecil. Vidara Safa. Apa Vidara? Emailnya? Gmail? Atau apa? Kemudian. Oke, sementara segini dulu. Ntar dilihat nih. Ini nggak usah dihapus dulu nih. Ntar dilihat kalau udah kita bikin sampai kesimpulan saran totalnya berapa gitu ya. Nggak apa-apa dulu. Tadi FKM-UMJ-nya nggak usah. Mana ya itunya ya. Saya emang nggak jago pakai Google Docs. Dihapus FKM-UMJ-nya. Oke. Oke. Kenapa tahun 2010 sih? Tahun Ini tahun sebelumnya berapa? nggak ada lagi, Miss. Tahun 2013 Masa? sama 2018 udah nggak ada data tentang siklus menstruasi. Oh Yang gitu. terakhir risetnya itu doang yang 2010. Wah. Kenapa dia ditandain nama Quillbot semua ya? Tadi dulu. Kamu udah parafrase kan ini? Kok si Udah, Miss. Quillbot malah nyuruh solution semua? Oke. Ini dampaknya. Oke. Panjang ya, 2 halaman. Nggak apa-apa dulu deh. Nanti kita lihat ya. Biasanya kalau apa namanya jurnalnya total halamannya 15-an gitu masih nggak masalah dia. Dan 2 halaman setengah ya dia. Oke. Sudah nggak ada komentar dari saya, tapi itu tinggal abstraknya ya. Tinggal Berarti abstraknya yang Riskesdas 2010 nggak apa-apa, Miss, tetap dimasukkan aja. nggak apa-apa, nggak ada kalau nggak ada lagi. Tapi ini kan sebenarnya datanya tersier, jadinya kamu ngambilnya nggak dari Riskesdasnya langsung kan, dari penelitian orang ya, si Iya, Miss, Damayanti benar. ini. Mana? Nah, kalau misalnya ada singkatan-singkatan gini, FSH itu dipanjangin dulu aja ya, follicle stimulating hormone gitu, disebutin dulu aja. Oke, sudah. Saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian
kita sedikit bahas tentang metode ya. Di bagian metode itu silakan didetailkan. Saya bahas supaya teman-teman bisa lebih terarah menulisnya. Ini seminggu ke depan silakan ditulis bagian metodenya ya sambil menyelesaikan pengumpulan data ya. Ini kan rame-rame nih ngumpulin datanya, jadi saya rasa bisa lebih ringan. Nah, bagi-bagi ya berapa orang dalam 13 anggota ini yang mengumpulkan data atau semua yang ngumpulin data, terus dari 95 mesti follow up ke berapa mahasiswa gitu ya, silakan dibagi. Nah, kemudian untuk metode desain studi populasi dan sampel yang pertama. Jadi, kenapa saya pisah? Ya, karena sekarang tren penulisan artikel ilmiah yang lebih berkualitas sekarang seperti ini. Karena untuk jurnal-jurnal yang tidak berkualitas baik gitu atau jurnal-jurnal yang masih jurnal-jurnal standar biasa itu biasanya artikel-artikel yang cuma menulis metode dalam satu paragraf aja masih diterima gitu. Tapi kalau sekarang kita sedikit meningkat gitu ya kualitasnya supaya lebih baik. Nah, di sini silahkan dijabarkan desain studinya, waktu dan tempat penelitian, kemudian populasi target, populasi sumber, kriteria inklusi dan eksklusi sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel. Jadi, populasi sumbernya siapa, sejumlah berapa orang, kemudian besar sampelnya disebutkan. Makanya ini perlu fix dulu kamu ngumpulin berapa. Tapi sementara dituliskan aja dulu besar sampel yang sudah terkumpul, berarti 95 ya. 95 sampel dan teknik pengambilan sampelnya dijelaskan seperti apa. Nah, kemudian pengumpulan data itu di mana ya? Oh, mungkin di sini juga ya, pengumpulan data. Taruh. Disebutkan ya variabelnya adanya di sini kayaknya ya. Instrumen dan cara pengukurannya, cara mengukurnya. Nah, variabel dependen dan independen ini adalah bagian kedua. Detail komponen variabel dalam penelitian, dibikin definisi operasional. Jadi, dependent variable adalah misalnya kalau yang tadi kelompok MyC obesitas gitu ya, yang diukur dengan obesitas itu apa, yaitu status gizi yang melebihi IMT sekian diukur dengan cara apa? Dengan menimbang langsung dan mengukur tinggi badan dengan mikrotoa. Disebutkan alatnya, timbangannya disebutkan, kemudian cutoff point-nya pakainya standar Kemkes misalnya ya, yang lebih dari berapa, IMT-nya lebih dari berapa menjadi kategori obes dan tidak obes. Kemudian variabel independennya apa saja, cara mengukurnya bagaimana, dengan instrumen apa, misalnya kalau ada yang mengukur pengetahuan, dengan instrumen pengetahuan yang berjumlah 10 pertanyaan misalnya, kemudian dari 10 pertanyaan itu dengan diberi skor seperti apa. Jadi nanti ini akan panjang, bisa 2 atau 3 paragraf nggak masalah. Lalu instrumen itu apakah sudah diuji kualitas dan reliabilitas. Misalnya instrumen ini diadaptasi dari siapa gitu ya. Kan kemarin saya bilang udah standar validitas ya, pakai hasil penelitian orang ya kemarin ya. Nah, disebutkan instrumen ini diadaptasi dari hasil penelitian sebelumnya dan telah diuji validitas dan reliabilitas. Masukin referensinya. Jadi pada bagian metode tetap boleh memasukkan referensi. Ya, yang tidak boleh memasukkan referensi itu hanya di bagian hasil. Gitu. Ya. Ini bagian variabel dependen dan independen dijelaskan, kemudian bagian etik dan analisis data. Nah, nanti etik ini saya mau ajukan, cuman kita skip dulu aja. Nanti kalau sudah ada nomor etiknya baru ditulis gitu ya, kalau sudah ada nomor etiknya. Lalu langsung aja berarti kayak gini. Jelaskan bagaimana data diolah dan dianalisis. Jadi misalnya data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan secara deskriptif
univariat dan bivariat, analitik bivariat. Deskriptif dilakukan dengan uji proporsi, dengan melihat proporsi, min, median, dan lain-lain misalnya ya. Kemudian bivariatnya pakai chi-square atau pakai uji T atau pakai uji regresi dan lain-lain disebutkan. Dan angka apa saja ini maksudnya melihat proporsi. Ya, min, median itu angka maksudnya. Kemudian bagaimana cara mengukur kekuatan hubungan? Kekuatan hubungan misalnya diukur dengan nilai odds ratio, gitu ya. Itu disebutkan di situ. Jadi ini bagian tahapan etik dan analisis data. Nah, bagian hasil, nanti kita lihat besar sampelnya. Kalau saya challenge sampai multivariat, sanggup nggak? Sanggup ya? Berarti ditulis di metode sampai multivariat ya. Nah, tahapan seleksi bivariat dengan P 0,25 dijelasin tuh di situ. Kemudian multivariat dengan ya Mega langsung angkat tangan dia. Silakan Mega. Kalau yang multivariat tapi independennya cuma 2 itu gimana, Miss? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah hajar aja. Nanti juga kan dijelasin di bagian keterbatasan. Ya, Miss. Ya. Baik. Di bagian keterbatasan tadinya. Coba aja dulu. Kalau dua-duanya di atas 0,25 baru nggak bisa. Ntar kita lihat datanya ya. Tapi intinya sih di bagian metode ini kita konsepkan dulu sebagai multivariat dulu sehingga tahapannya itu Mega suruh nama variabel. minjem sama variabel temennya gitu. Yang udah kekumpul. Boleh aja sih, silahkan, nggak masalah. Nah, kemudian berarti sampai ke kontrol confounding dan uji interaksi. Uji interaksi ntar dijelasin di sini. Di variabel independen kamu ada nggak faktor yang berkemungkinan ada interaksinya? Kayak pengetahuan sama tingkat pendidikan misalnya. Saya melakukan peneliti melakukan uji interaksi terhadap dua variabel ini gitu kan, karena secara teoritis ada hubungan gitu, atau ada kemungkinan interaksi gitu. Jelasin di sini ya. Kalau enggak, tidak dilakukan uji interaksi, nggak apa-apa, nanti dijabarkan di bagian hasil. Karena di bagian metode tahapannya berarti di sini mengukur kekuatan hubungan. Nah, analisis multivariat dijelaskan mulai tahap seleksi bivariat, uji interaksi, dan pemodelan akhir. Oke ya? Yes, Oke, terus bagian hasil. Terus bagian hasilnya nanti aja. Ya, metode gitu. Bu, mau ini. Kalau Nggak misalnya sanggup, Hana. Ibu kalau misalnya kalau misalnya sampai kita nggak sampai multivariat gimana Bu? Jadi di pertengahan tuh kayak angkat tangan gitu gimana? Angkat tangan banget. Ntar gini, kita analisis bareng-bareng, saya bantuin. Kan dataset kalian sama kan? Ya kan? Datasetnya kan sama. Kan saya bantuin. Udah dicoba aja dulu, Ca. Iya, Ca. Coba dulu ya, Ca. Iya Bu, sambil ngeluh tapi ya. Nggak apa-apa. Mengeluh itu boleh. Capek itu boleh. Pusing itu boleh. Yang nggak boleh menyerah. Ya nggak? Nggak apa-apa ya, dicoba ya. Kita, iya Miss, Nida. Pasti abis ini misu-misu nih ngatain Miss Tia. Miss Tia nih maunya banyak banget. Kita sebenarnya Kita belajar. penasaran, tapi takut. Iya makanya, kita coba. Mumpung ada yang ngajarin. Kalau misalnya ngajiin skripsi kan belum tentu diajarin sama pembimbingnya kan. Ini mumpung ada yang ngajarin, nggak apa-apa. Ini yang paling deg-degan siapa? Mara, tahu nggak? Nah, gue skripsinya Miss Tia. Iya, Miss. Disuruh multivariat. Nanti disuruh multivariat saya, Miss. Suruh aja nih, suruh. Nah, itu dia. Ntar kita lihat ya. Ya nggak apa-apa lah, diamalkan ilmunya, masa diajarin doang. Nanti tiba-tiba kamu lulus kerja analisis data kan? Iya kan? Gas. Disuruh ngapain aja ntar bisa. Saya bantuin. Tahapannya saya bantuin. Makanya maksudnya
di akhir abis praktikum kayak gini kita bahas gitu supaya kalian ngerjainnya juga nggak sendirian gitu ya. Jadi nanti kalau ada kendala-kendala diskusi. Saya lupa jam 10 kita ada kelas ya? Ini Iya kalau saya Bu, pakai Slim. saya diomelin nggak nih? Saya lupa minta dibikinin link lagi. Ntar saya minta bikinin link dulu. Ya udah kita tutup ya. Intinya begitu ya. Oke. Oke. Istirahat semenit. Boleh dia telat 5 menit kalian. Ada yang presentasi nggak hari ini? Ada, Miss. Nggak ada. Ya udah. Telat-telat dikit nggak apa-apa ya. Oke deh. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Ya, yuk.